Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5. Berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman tematik kelas 5 pada tema 6 subtema 3. Ada 5 muatan pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah PPKN tentang tanggung jawab warga negara Indonesia, Bahasa Indonesia tentang pokok pikiran paragraf, IPA tentang konduktor dan isolator, IPS tentang sosial budaya masyarakat, dan SPDP tentang gambar cerita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, yang pertama kita masuk pada pelajaran IPA, yaitu mengenal bahan konduktor dan isolator. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut sebagai isolator. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Kemudian jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Kemudian untuk bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut sebagai isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai bahan isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Oke, sekarang kita akan mengenal penggunaan konduktor dan isolator secara bersamaan. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar di samping ini. Panci yang biasanya digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan logam yang berfungsi sebagai konduktor, dan ada bahan plastik yang berfungsi sebagai isolator. Bahan plastik atau isolator ini memudahkan kita untuk mengangkat panci. Nah, perhatikan untuk percobaan konduktor dan isolator. Pada logam besi yang dipanaskan salah satu ujungnya, maka ujung yang lain akan terasa panas. Hal tersebut termasuk contoh peristiwa konduksi. Logam besi termasuk bahan konduktor yang menghantarkan panas dengan baik. Kemudian untuk kain dan sumpit bambu termasuk bahan isolator. Kita tidak merasa panas ketika mengangkat logam besi dengan kain atau sumpit bambu. Oke, kita akan mengenal bagian-bagian termos. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dinding dalam termos ini dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Oke, kita akan berkenalan dengan penemu termos. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya ini didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Karena kebutuhan inilah James Dewar ini menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara ini merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Berikutnya adalah penggunaan benda konduktor dan isolator. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium ini merupakan penghantar panas yang baik atau konduktor. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Kemudian pegangan panci terbuat dari plastik
Nah, plastik ini merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Oke, berikutnya adalah cara kerja jaket dan selimut. Pada saat kita memakai selimut, tubuh kita akan terasa hangat. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh kalian. Dengan demikian, badan kita akan tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran PPKN tentang tanggung jawab warga negara. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila ini menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya adalah terjadinya masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Oke, berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, bisa di saluran air atau di sungai yang bisa menyebabkan banjir apabila musim hujan. Kemudian kedua, seorang siswa membuang sampah sembarangan yang bisa mengganggu kenyamanan sekolah. Dan yang ketiga adalah bangunan liar akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Oke, masuk pada pelajaran bahasa Indonesia tentang pokok pikiran paragraf. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran ini disebut juga sebagai pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok atau inti masalah. Nah, ciri-ciri dari pokok pikiran diantaranya adalah inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Kemudian biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Kemudian memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Oke, berikutnya adalah cara menentukan pokok pikiran. Pertama, kalian harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, memperhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Selanjutnya, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf. Dan pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh menentukan kalimat yang menjadi pokok pikiran dari paragraf. Nah, ada bahan bacaan ini ya. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Nah, kemudian untuk pokok pikirannya adalah bahan konduktor terbuat dari bahan logam ya. Nah, ini sudah saya tandai yang warna merah ya, jadi kalimat utamanya ada pada awal paragraf. Oke, berikutnya masuk pada pelajaran IPS tentang peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga saat ini. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata ini yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Nah, berikutnya adalah contoh desa adat di Indonesia. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Contoh desa yang mempertahankan keasliannya hingga saat ini adalah Desa Adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa Adat Kampung Naga di Tasikmalaya,
Kemudian desa adat Runyan di Bali. Oke, selanjutnya ada desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Contohnya adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, di Banyuwangi ini diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Kemudian ada seorang penulis yang terkenal yaitu Andrea Hirata, juga dikenal mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat di desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan melalui novelnya yang sangat terkenal yaitu Laskar Pelangi. Masuk pada pelajaran SBDP tentang gambar cerita. Nah, gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita ini dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Nah, selanjutnya kita akan mengenal teknik kering dan teknik basah pada gambar cerita. Oke, yang pertama untuk alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering ini menggunakan beberapa alat seperti pensil, kapur, krayon, atau bahan lainnya yang tidak memerlukan air. Kemudian pada teknik basah ini media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak atau tinta Cina, cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer. Selanjutnya kita akan mengenal teknik kering pada gambar cerita. Yang pertama, cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Kedua, mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Dan terakhir adalah beberapa contoh media kering yang biasa digunakan antara lain adalah pensil 2B, krayon, pulpen, atau spidol. Oke, selanjutnya kita akan mengenal teknik basah pada gambar cerita. Media yang digunakan untuk teknik basah ini antara lain ada cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita ini dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Nah, setelah itu baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Manjada wajada. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.